Jemaatmu yang beribadah di tempat ini Tuhan Yesus, berkati juga semua jemaatmu yang mengikuti Tuhan secara online Tuhan. Oh Engkau Allah menjamah di mana kami berada beribadah kepadamu Tuhan. Kami dekat kepadamu, kami rindu haus lapar akan Engkau Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Ya lewat ibadah ini kami semakin dekat kepadamu, memuji kebesaran, bersyukur sepanjang minggu Kau sudah sertai kami Tuhan. Kau sudah memberkati hidup kami, Kau sudah pelihara kami Tuhan Yesus, dan Kau sudah menjawab setiap kerinduan dan doa kami Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Pada hari ini juga Kau menyatakan kuasa mujizat-Mu. Oh, pertolongan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak seorang pun melewatkan kami pada hari ini Tuhan. Dalam ibadah raya kami ini Tuhan Yesus, biar hanya nama-Mu saja yang dipermuliakan di dalam nama Yesus. Hadirat-Mu limpah di tempat ini Tuhan. Hadirat-Mu menjamah setiap jiwa-jiwa, oh setiap jemaat-Mu, setiap kami semua yang mengikuti berkat dalam ibadah online Tuhan. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terjadilah kuasa-Mu bekerja Tuhan. Firman-Mu hidup memerdekakan kami Tuhan Yesus. Oh sorak-sorai kemenangan menjadi milik kami bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Kami mulai ibadah kami, urapi semua pelayan-pelayan-Mu, melayani dengan kuasa mujizat. Dalam nama Yesus, haleluya. Syukur bagi-Mu nama-Mu. Mari kita katakan sama-sama. Amin. Dia bagi-bagi, Dia bagi-bagi, Allah berjaya. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik.
hartamu menyembahmu. Buka hati untuk jamaatmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di hadapanmu menyembahmu. Kami bersyukur pada pagi hari ini kami bisa datang di tempat ini. Kami sujud, kami menyembah kepada Tuhan. Di tempat ini jamah kami Tuhan. Jamah kami oleh kuasa Roh. Yang lemah dikuatkan pagi hari ini. Yang sakit Tuhan sembuhkan pagi hari ini. Yang terikat Tuhan lepaskan pada hari ini. Dalam nama Yesus. Yang butuh pertolongan Tuhan, Kau jamah dan tolong ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, demi nama Yesus. Biarlah kebenaran firman Allah menguatkan kami. Biarlah Tuhan Roh-Mu menjamah kami. Dalam nama Yesus, berkati anak-anak-Mu yang hadir di tempat ini. Berkati anak-anak-Mu yang beribadah melalui Facebook, Instagram, dan juga YouTube. Semua diberkati oleh Tuhan. Semua dijamah oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus. Ambil alih Tuhan hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu. Biarlah perkataan-perkataan Tuhan saja yang hamba-Mu sampaikan. Kudus bentengi dengan darah Yesus. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Kami berdoa haleluya. Shalom semuanya. Salam kemenangan iman. Saya sapa semua saudara-saudara yang ada di Facebook, di Instagram, dan juga yang ada di YouTube. Semuanya shalom, selamat pagi. Dan hari ini saudara, kita percaya Tuhan pasti akan memberkati melalui kebenaran firman-Nya. Amin. Haleluya. Pagi hari ini saudara, kita akan merenungkan firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal 45 ayat 4 sampai 8. Kejadian pasal 45 ayat 4 sampai 8. Mari saudara buka Alkitab. Saudara yang tidak ada Alkitab, saudara bisa lihat. Mari kita baca bersama-sama. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, marilah dekat-dekat. Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membaca atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini, dan untuk memelihara hidup, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah, Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya, dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Amin. Berbahagialah setiap kita saudara yang mendengarkan dan merenungkan setiap firman Tuhan. Haleluya. Judul firman Tuhan bagi kita pagi hari ini adalah menjadi pelopor. Ya. Bukan pelapor ya, apalagi pelakor, saudara ya, jangan salah. Menjadi pelopor, ya. Pelopor itu apa sih, gitu ya? Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita lihat kamus, pelopor itu artinya adalah yang berjalan terdahulu, yang berjalan di depan tentang perarakan dan sebagainya. Atau yang kedua, perintis jalan, pembuka jalan, pionir. Yang ketiga, pasukan perintis. Di orang yang berjalan di depan, orang yang berjalan lebih dulu. Kalau kita lihat tadi ayat yang kita baca, maka di sini saya tebalkan kata mendahului. Ya. Jadi mendahului itu berarti Yusuf dalam hal ini sudah menjadi yang lebih dahulu, menjadi yang perintis, menjadi yang terdepan. Jadi dia itu adalah seorang pelopor. Ya, Yusuf adalah seorang pelopor.
saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya, kita juga tentu ingin menjadi seorang pelopor, ya. Tapi bagaimana, ya, caranya? Nanti kita akan belajar dari firman Tuhan ini. Di Indonesia, bahkan di seluruh dunia ada banyak orang yang bisa disebut pelopor, ya. Pelopor apa saja, macam-macam. Di segala bidang ada, ya. Di Indonesia misalnya ada Raden Arya Wiraatmaja. Raden Arya Wiraatmaja ini, ya, dia adalah pelopor Koperasi dan juga Bank Rakyat Indonesia. Jadi dialah yang pertama sekali mendirikan koperasi, dialah yang pertama sekali mendirikan Bank Rakyat Indonesia, ya, Bank Rakyat Indonesia, BRI. Pada waktu itu di Purwokerto, saudara, banyak orang, ya, yang mengalami kesulitan keuangan dan mereka meminjam kepada para lintah-lintah darat, ya. Akhirnya, saudaraku, sulit, mereka mengalami banyak problem, ya. Bukannya menyelesaikan masalah, tapi nambah masalah. Raden Wiraatmaja ini melihat, ya, ini tidak boleh. Dia kasihan dengan banyak rakyat-rakyat yang susah, kemudian dia mendirikan koperasi simpan pinjam yang pada akhirnya nanti menjadi Bank Rakyat Indonesia. Jadi ini adalah pelopor koperasi, ya, pelopor Bank Rakyat Indonesia. Kemudian kita juga mengenal ada Maria Walanda Maramis, ya. Maria Walanda Maramis ini, saudara, seorang anak Tuhan, ya. Dia seorang Sulawesi Utara. Di sana waktu itu 1970-an belum boleh perempuan itu bersekolah, ya. 1870-an belum boleh bersekolah. Dan dia mendobrak tradisi itu, ya, dia mendirikan sekolah untuk ibu-ibu, untuk perempuan di Sulawesi Utara. Sehingga konsep sekolah untuk perempuan itu diterima, menyebar ke Jawa, menyebar ke seluruh Indonesia. Di Indonesia sekarang perempuan bisa bersekolah, bisa berprofesi, bisa menjadi menteri, bahkan bisa menjadi presiden, ya, bisa menjadi apapun sama seperti laki-laki. Kemudian yang ketiga adalah Ki Hajar Dewantara. Dia adalah perintis untuk pendidikan modern di Indonesia, ya. Satu filsufnya yang sangat terkenal, kita semuanya tahu, dari depan memberikan teladan, dari tengah memberikan semangat, dari belakang memberikan dorongan. Wah, itulah konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi seorang guru atau orang tua dari depan harus jadi contoh, ya. Dari tengah harus kasih semangat, dari belakang harus kasih support, harus kasih dukungan. Nah, inilah konsep pendidikan yang dikembangkan oleh Ki Hajar Dewantara dan sekarang menyebar di mana-mana. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, jadi Indonesia ini kaya dengan pelopor. Banyak orang pelopor, ya. Ini hanya 3 saya sebutkan, saudara. Nah, Yusuf juga adalah seorang pelopor. Kalau kita lihat tadi ayat itu, Yusuf ini adalah mendahului saudara-saudaranya dan menjadi penguasa di Mesir. Ya, dia ini, saudara, dari 12 bersaudara, ya, anak Yakub itu ada 12, yang paling sungguh-sungguh, yang paling tulus, yang paling rajin adalah Yusuf. Gak pernah nipu bapak, ya. Gak pernah curi uang bapak, ya. Gak pernah yang namanya susah dibilangin, susah disuruh. Gak pernah. Yusuf ini paling baik. Jadi anak Yakub itu dari 12 yang paling disayang ya Yakub. Yusuf. Yang paling dicintai Yusuf. Kenapa? Karena dia baik. Ya, makanya dia bajunya lain sendiri. Kalau semua saudaranya itu bajunya biasa saja, Yusuf dikasih jubah. Ya, seperti seorang raja, seorang pangeran. Dan saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya, saking baiknya dan saking tulusnya, saudara-saudaranya nggak suka, apalagi dia punya mimpi yang besar. Ya, akhirnya saudara dia dijual ke Mesir. Di Mesir pun saudara dia terbukti menjadi seorang yang baik. Di rumah Potifar dia menjadi anak baik, di penjara dia baik, di istana Firaun dia baik. Wah, saudara, ya, dia tidak berubah, ya. Dan dia menjadi penguasa di negeri orang. Kalau menjadi penguasa di negeri sendiri mah biasa, ya. Menjadi presiden Indonesia, wah, bisa sekali sekarang, ya, karena rakyat biasa seperti Pak Jokowi bisa jadi presiden, saudara dan saya yang rakyat biasa juga bisa. Ya.
Tetapi menjadi penguasa di negeri orang, ini luar biasa. Yusuf ini kan budak di Mesir. Bukan siapa-siapa itu budak, ya. Tapi kok bisa naik menjadi seorang yang paling tinggi setelah Firaun. Kelebihan Firaun hanya istananya, hanya tahtanya. Selebihnya semua diurus oleh Yusuf. Wow. Jadi bisa dikata dia adalah perdana menterinya Mesir. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Yusuf ini adalah seorang pelopor. Ya, pertama sekali orang Israel yang memerintah di luar negeri. Pertama sekali saudara, nanti kita lihat karyanya juga luar biasa. Pertama sekali yang menciptakan yang namanya asuransi. Ya, ini Yusuf adalah pelopor. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya, ciri khas seorang pelopor itu apa sih? Ya, yang pertama saudaraku, dia itu biasanya orang yang bermimpi besar. Ya, kalau anak saudara tanya anak saudara, kamu nanti mau jadi apa? Saya mau jadi saya mau menjadi seorang pegawai kebersihan. Wah, mungkin ini terlalu kecil, ya. Atau dia berkata, udah nanti saya jadi seorang satpam saja. Itu terlalu kecil, ya. Satpam nggak dapat, nanti jadinya apa, gitu ya? Terlalu kecil. Saudara, orang yang bermimpinya besar itu biasanya menjadi seorang pelopor. Yusuf ini mimpinya besar. Dia ini, saudaraku, punya mimpi nanti ada 11 bintang, 1 matahari dan bulan sujud menyembah kepada dia. Wow, ya luar biasa. Kemudian dia melihat ada 11 berkas gandum yang tunduk kepada berkas dia. Dia bermimpi menjadi seorang orang yang besar, orang yang hebat, orang yang luar biasa. Itu mimpinya Yusuf. Dan itu dia dapat dari Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saudara kalau mau menjadi seorang pelopor, miliki mimpi yang besar. Ya, jangan mimpinya kecil. Kecil-kecil aja lah Pak Pendeta, janganlah sombong. Ya, hal-hal kecil aja sekarang mimpikan sajalah, gaji 1 juta 1 bulan sudah hebat. Wah, itu terlalu kecil saudara ya. Meleset nanti dapatnya 100.000 1 bulan ya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya, Insinyur Soekarno pernah bilang, saudara, kita harus gantungkan cita-cita kita setinggi bintang-bintang di langit. Ya, kalau jatuh paling tidak saudaraku masih di angkasa sana. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita harus punya mimpi yang besar supaya kita menjadi seorang pelopor. Cukup menjadi mimpi yang besar, punya mimpi yang besar, enggak cukup. Saudara harus punya jiwa yang besar. Ya, mimpi besar tapi jiwanya kerdil, wah nggak bakal kesampaian. Ya, jiwa besar itu bagaimana? Seperti Yusuf. Yusuf ini saudara, ya, ketika saudara-saudaranya itu tahu Yusuf adalah penguasa Mesir, mereka ketakutan. Ya, tapi mereka merasa aman. Kenapa? Masih ada Yakub, bapak mereka yang membela mereka. Tetapi ayat yang kita baca tadi adalah ketika Yakub sudah mati dan dikuburkan, saudara-saudaranya semuanya sujud menyembah kepada dia. Kenapa? Pikirnya kali ini Yusuf pasti balas dendam. Bapak kita sudah nggak ada, ini Yusuf mesti membalas semua kejahatan, kesalahan kita. Di mereka semua ketakutan. Yusuf bicara, jangan takut. Bukan kamu yang nyuruh aku ke Mesir. Kamu itu hanya alat. Yang suruh aku ke Mesir ini adalah Tuhan. Untuk apa? Untuk mendahului kamu supaya bisa memelihara kamu. Wow. Ya, saudaraku, kalau kita memelihara, menolong orang yang menolong kita mah biasa, gampang, umum. Ini menolong orang yang pernah menjual kita loh. Menolong orang yang pernah mau membunuh kita. Menolong orang yang pernah menjerumuskan kita ke dalam sumur. Menolong orang yang menjual kita jadi budak. Mau nggak? Kalau nggak jiwa besar nggak bisa. Ya, orang yang berjiwa besar itu dia mau mengampuni. Dia mau memaafkan kesalahan orang lain sebesar apapun itu. Dan dia melihat perlakuan orang yang buruk sebenarnya bukan untuk menghancurkan hidupnya, tetapi sesungguhnya itu jalan untuk dia semakin meningkat. Dia melihat kejahatan orang menjadi kebaikan bagi dirinya. Wah, ini luar biasa. Jiwanya sangat besar. Dia bukan hanya untuk sukses, tapi dia untuk menolong orang lain. Dia menolong keluarganya. Dia menolong semua keturunan bapaknya yang mengalami penderitaan karena kelaparan 7 tahun.
Ini luar biasa, saudara. Ya, jiwanya sangat besar. Kemudian saudaraku harus punya karya yang besar. Saya ini sudah bermimpi besar, Pak Pendeta. Ya, saya ini punya jiwa yang besar. Orang saya selalu ampuni, kesalahannya apapun saya selalu maafkan. Tapi nggak buat apa-apa. Wah, sama saja bohong, saudara. Ya, harus melakukan sesuatu, harus membuat sesuatu, harus berkarya. Karyanya bukan karya kecil-kecilan, tapi harus karya-karya terobosan, karya-karya yang memang belum ada, karya-karya yang luar biasa, karya yang besar. Yusuf, saudara, dia pertama sekali menciptakan sistem yang namanya asuransi. Ya, 7 tahun masa kelimpahan di Mesir, dia kumpulkan semua di dalam gudang-gudang, dia kumpulkan semua dalam lumbung-lumbung, dia simpan semua hasil panen 7 tahun kelimpahan. Kemudian di masa 7 tahun kekeringan, 7 tahun kelaparan, dia jual. Gandum-gandum itu dia jual. Hanya seluruh Mesir yang enggak, hampir seluruh dunia datang kepadanya membeli gandum. Saking banyaknya gandum yang ditimbun. Ya, seluruh dunia membeli gandum pada Yusuf. Luar biasa. Ya, ini konsep yang namanya kita sebut kalau sekarang ini asuransi. Ya, kita menabung ketika waktu ada uang, ketika masih sehat, ketika masih produktif, ketika masih kuat. Nanti ketika tua, nanti kita sakit, kita sudah punya uang untuk berobat. Ini saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya, Yusuf sudah kepikiran ke sana. Luar biasa. Ya, kalau saudara mau menjadi seperti Yusuf, seorang pelopor harus punya mimpi yang besar, jiwa yang besar, karya yang besar. Ya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita mau melihat satu tayangan. Ini namanya adalah Sir Edmund Hillary. Dialah yang pertama sekali naik ke puncak gunung tertinggi di dunia, namanya puncak gunung Everest. Ya, Sir Edmund Hillary ini dibantu oleh satu pemandu yang namanya Tenzo. Ya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, setelah dia berhasil naik puncak gunung tertinggi itu, dia diundang kemana-mana. Ya, ngisi di radio-radio, buat patung untuk mengenang dia. Ya, saudara. Kemudian, ada uang kertas yang bergambar dia. Saking luar biasanya prestasinya itu, ya, dia diundang untuk seminar-seminar, dia undang, ya, untuk jadi pembicara di mana-mana. Akhirnya dia menginspirasi banyak orang, ya, karena belum pernah ada orang yang sampai ke puncak Everest. Dia yang pertama. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tentu dia tidak sendiri, ya, dibantu oleh pemandunya yang namanya Tenzo. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, setelah dia berhasil naik Everest, orang-orang lain nyusul semua. Termasuk dari Indonesia sudah ada 4 orang yang sampai ke puncak Everest. Ya. Jadi, dia sudah menjadi pembuka jalan. Sebelumnya nggak ada yang bisa, setelah dia bisa, banyak orang lain yang ikut. Ini adalah Tenzo, ya, Tenzing. Dia punya impian yang besar. Ya, impiannya menghantarkan Sir Edmund Hillary naik ke puncak tertinggi di dunia. Dia punya impian yang besar, saudara, ya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya, kita bisa menjadi seorang pelopor. Ya. Semua bisa menjadi seorang pelopor. Sir Edmund Hillary bisa, Tenzing bisa, kita juga bisa. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, syaratnya apa menjadi seorang pelopor? Ya, kalau kita sudah di dalam Tuhan, yang pertama adalah takutlah akan Tuhan. Takut akan Tuhan praktiknya apa? Menjauhi dosa. Saudara, Yusuf itu takut akan Tuhan. Dia tidak takut pada manusia. Waktu istrinya Potifar itu mengajak dia untuk melakukan dosa, Yusuf, ayo tidur bersama saya. Dia itu tidak ada siapa-siapa di rumah. Suaminya si Potifar juga lagi pergi. Nggak ada siapa-siapa. Sebenarnya Yusuf itu tidak perlu, saudaraku, takut pada siapa-siapa lagi. Kenapa? Nggak ada orang. Tapi dia takut Tuhan. Dia berkata pada istri Potifar, nggak mungkin aku berbuat dosa sebesar ini kepada Tuhan. Wah, dia tahu Tuhan ada di situ.
Dia tahu Tuhan ada dalam hidupnya, dia tahu Tuhan menyertai dia. Bagaimana mungkin aku berbuat dosa sebesar itu, katanya, kepada Tuhan. Saudara, banyak orang hanya takut pada manusia. Ya, ada orang dia baik. Ya, ada pendeta dia rohani, dia adalah seorang yang kelihatan sopan. Ada orang tua, oh dia sangat baik. Tapi kalau nggak ada lagi siapa-siapa, sudah nampak aslinya semua. Ya, dia bebas, dia liar sekali, dia melakukan apapun sesuka hati. Saudara yang dikasih oleh Tuhan itu takut pada manusia. Kalau takut pada Tuhan, ada nggak ada orang kita selalu baik. Ada nggak ada orang kita selalu jujur. Ada nggak ada orang kita selalu melakukan apa yang benar. Amin. Itu takut akan Tuhan, saudara. Ya. Kenapa ini penting? Karena kalau orang saudara tidak takut akan Tuhan, dia bergelimang dengan dosa, hatinya pasti tidak tenang. Dan dia membawa beban yang besar. Dosa-dosa itu memberatkan hidupnya, memberatkan pikirannya. Sehingga dia nggak bisa mikir lagi yang baik. Dia nggak bisa lagi mengadakan satu ide-ide yang besar, ide-ide yang cemerlang. Nggak ada, pikirannya dosa itu terus, dosa itu terus. Dosa itu terus yang mengikat dia. Akhirnya nggak bisa melakukan hal-hal besar. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, contohnya Ruben, anak pertama Yakub, saudara. Dia punya dosa, dan itu sejak dosa itu ada, dia tidak pernah bisa lagi berkarya, tidak pernah lagi bisa melakukan hal-hal besar, nggak dipercaya lagi sama orang. Ruben, saudaraku, ya melakukan hubungan incest dengan istri bapaknya, dengan gundik bapaknya sendiri. Dan semenjak itu, saudara, dia tidak dipercaya. Walaupun dia anak sulung. Kalau dia yang ngomong, bapaknya nggak mau dengar. Ya, bapaknya nggak mau terima. Siapapun nggak percaya lagi sama dia. Dan pasti pikirannya juga selalu jadi terpukul. Selalu jadi yang namanya tidak tenang. Kenapa? Karena dia ngadapin orang itu selalu teringat dosanya. Makanya susah. Ya. Beda dengan Yusuf. Sangat cemerlang. Tidak melakukan pelanggaran. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang kedua, kita harus rela melayani. Saudara, kenapa kita tidak bisa dipakai Tuhan? Luar biasa, karena kita maunya hidup untuk diri sendiri. Saudara. Kita egois. Yang kita pikirkan hanya diri kita sendiri. Yang kita pikirkan, saudaraku, hanya keuangan kita, hanya dapur kita, hanya keluarga kita. Nggak mau kita mikir orang lain. Saudara, Yusuf ini selalu mikir orang lain. Hampir tidak pernah mikir diri sendiri. Saudara, ketika dia di penjara, sama-sama di penjara. Sama-sama di penjara. Kan sama-sama susah. Tapi Yusuf masih sangat perhatian sama orang lain. Dia datang kepada kepala juru minum, kepala juru roti, Raja Firaun yang masuk penjara. Apa sebenarnya masalahnya? Oh, aku bermimpi tadi malam, mimpiku begini. Dia peduli sama orang, walaupun dia juga dalam kesusahan. Saudara, ketika kita hidup untuk diri sendiri, nggak bisa jadi pelopor. Tapi ketika kita perhatikan orang lain, kita bantu orang lain, kita tolong orang lain, disitulah Tuhan pakai kita jadi pelopor. Ya. Yang ketiga, harus mau bekerja keras. Gak ada jadi pelopor itu malas-malas, santai-santai, gak bisa. Ya. Menjadi pelopor harus kerja keras. Kerja keras. Ya. Gak ada, saudaraku, ya lenggang kangkung, santai-santai, tidur-tiduran, malas-malasan, tapi bisa jadi seorang yang terkenal, seorang yang menjadi inspirasi, seorang yang menjadi berkat, seorang yang membawa banyak orang, saudara, ya semangat. Nggak bisa. Mana ada orang semangat lihat orang yang malas-malas. Ya, coba saudara, bapak, ibu, saudara, ya, saudara, keluarga, saudara, guru, saudara, lihat saudara malas-malas, bukan tambah semangat, tambah ngamuk, ya. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan gak bisa menginspirasi kalau malas-malas. Harus mau kerja keras. Saat ini, saudaraku, dibutuhkan banyak pelopor. Sebab situasi kita ini, saudaraku, hampir sama dengan situasi Yusuf. Ya, 7 tahun masa kelaparan. Ya, saudara, saat ini kita sudah hampir 2 tahun pandemik. Dan nanti paling-paling turun pangkat jadi endemik. Ya, tetap masih ada itu virus corona, gak hilang-hilang, saudara. Dan saudaraku, banyak sekali orang yang kesulitan saat ini. Jadi perlu orang yang menjadi pelopor untuk menolong. Ya, membuka jalan bagi mereka. Memberi teladan bagi mereka. Bagaimana kita bisa bertahan dan maju terus walaupun dalam kesulitan. Perlu menjadi berkat bagi mereka. Ya, menjadi kesaksian bagi mereka.
Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya. Dulu zaman saya sekolah ada namanya siswa teladan. Ya, ada guru teladan. Jadi ada patokan. Oh, ini contoh kita tahun ini. Rajin, nilainya bagus, sopan, baik, ya, semuanya organisasi baik. Ya, ada patokan. Sekarang nggak ada lagi yang namanya siswa teladan, guru teladan. Ya, makanya saudaraku nggak ada contoh lagi. Susah sekali mencari contoh sekarang anak-anak yang jadi teladan. Ya, orang tua yang jadi teladan, guru yang jadi teladan, susah mencari. Ya, saudara dan saya harus jadi teladan, jadi pelopor. Amin. Ya, dimanapun saudara berada, ya, saudara sebagai seorang kantoran di kantor saudara jadi teladan. Saudara sebagai seorang siswa di kelas saudara jadi teladan. Saudara sebagai orang tua, saudara jadi orang tua teladan. Saudara jadi seorang pedagang teladan. Amin. Saudara, waktu ini adalah waktu yang tepat menjadi seorang teladan. Ya, karena masa-masa kita masa sulit, ya. Kita sudah hampir 2 tahun pandemi dan saudara mungkin masih lama. Dan saudaraku dibutuhkan banyak pelopor, banyak teladan, banyak orang yang memberi contoh, menginspirasi. Tuhan Yesus adalah seorang pelopor, ya. Dalam Ibrani pasal 6 ayat 19 sampai 20 dituliskan begini. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus adalah perintis. Perintis, dia adalah pelopor. Tadi ciri khas pelopor ada nggak pada Tuhan Yesus? Ya ada. Pertama, Tuhan Yesus bermimpi besar. Mimpinya apa? Kerinduannya apa? Cita-citanya apa? Semua bangsa-bangsa datang kembali kepada Dia. Semua bangsa-bangsa selamat. Semua bangsa-bangsa datang dan ditebus dosa-dosa. Bukan hanya Indonesia, bukan hanya saudara dan saya yang di dalam gereja, yang di luar gereja sana juga Tuhan ingin mereka semuanya datang pada Dia dan diselamatkan. Tuhan Yesus berjiwa besar nggak? Wah, sangat berjiwa besar. Ketika sudah disalibkan, dia berkata, ampunilah mereka. Mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Wah, sudah mengampuni orang-orang yang menyalibkannya. Kemudian, saudaraku, dia punya karya yang besar. Apa itu karya Tuhan? Ya, karya Tuhan adalah untuk menebus dan menyelamatkan dosa-dosa. Saudara, nggak ada orang yang bisa masuk ke surga dengan kebaikan dan kesalehan dengan saudaraku membayar berapapun harganya. Nggak bisa. Mau bayar berapa tapak tanah di surga? Hah? Saudaraku di Purwokerto mungkin saudaraku seubin oke lah, masih bisa ada yang 20 juta seubin. Mau beli di surga berapa satu ubin? Saudara, nggak laku emas saudara, nggak laku uang saudara, nggak laku apapun yang saudara buat di dunia ini untuk beli satu tempat di surga. Satu-satunya yang memungkinkan kita bisa masuk, satu-satunya yang bisa membuat kita masuk ialah Tuhan Yesus. Dia sudah merintis jalan bagi kita. Sebelum Tuhan Yesus nggak ada yang bisa masuk ke surga. Tapi setelah Tuhan Yesus masuk ke sana, ya, karena dia datang dari sana dan dia datang untuk menebus dosa kita, memikul dosa kita di kayu salib dan dia mati dimasukkan ke dalam lubang maut. Dia, saudaraku, di dalam kerajaan maut mengambil kunci kerajaan maut. Kemudian dia bangkit di hari ketiga, dia naik ke surga. Dia sekarang, saudaraku, pegang semua kunci kuasa. Siapa yang bisa masuk ke sana? Ya harus lewat dia, yang pegang kunci dia. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan Yesus adalah perintis bagi kita. Setelah dia, kita pun bisa masuk ke surga. Amin. Saudaraku, kalau nggak ada Tuhan Yesus yang jadi perintis bagi kita, kita pun tak bisa masuk ke surga. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, masa muda kita harus bisa jadi pelopor. Ya, dalam 1 Timotius 4 ayat 12, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan, pelopor lagi bagi orang percaya dalam perkataanmu, tingkah lakumu, kasihmu, kesetiaanmu, dan kesucian. Aku masih muda Pak, masih ABG, ya, masih SD, masih SMP, nggak bisa lah jadi teladan. Nantilah kalau sudah besar jadi teladan. Sekarang ya biasalah, maklumlah masih nakal begini, ya, maklumlah, nggak bisa sudah, ya. Waktu kita muda, kita pun harus bisa jadi teladan, jadi pelopor, ya.
Tadi malam saudara saya menonton satu siaran seorang anak 7 tahun ya di Australia memimpin sebuah seminar ya, dan dia buat seminar pentingnya cilukba ya. Cilukba itu penting katanya, bisa mengubah dunia ya. Dia kasih contoh ketika orang tuanya itu sibuk dengan gadget, anaknya nangis meraung-raung minta perhatian, dibiarin saja, nanti otaknya nggak bisa berkembang kan? Tapi ketika orang tuanya melepaskan gadget, bermain-main dengan anaknya, kasih perhatian dengan anaknya ketawa terus. Ya, apalagi dimainkan cilukba saudara. Senang sekali. Dan itu bisa membuat otaknya katanya berkembang sampai 100%. Sehingga besok dia jadi seorang yang berhasil dalam hidup. Ya. Tapi banyak orang sekarang anaknya dibiarin saja dengan gadget. Ya. Supaya nggak diganggu, dikasih sama dia handphone. Udah, biar kau sibuk di situ, aku juga sibuk di sini. Akhirnya saudaraku otaknya nggak berkembang. Bayangkan besok saudaraku dia menjadi generasi penerus kita, dia menjadi otaknya cuma separuh terisi. Ya? Gimana dia bisa berkembang? Gimana dia bisa memimpin? Gimana dia bisa melakukan hal-hal yang baik? Otaknya nggak full, ya, hanya separuh diisi. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Jadi saya lihat dia bicara lancar sekali, ya, bahkan lebih lancar daripada saya khotbah ini. Dia lancar sekali, umur 7 tahun. Ya, cilukba bisa mengubah dunia. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Jadi waktu kita masih kecil pun kita bisa jadi teladan. Amin. Kita bisa menjadi pelopor terdepan, ya. Saudaraku, umur saudara 10 tahun tapi anak-anak 10 tahun belum ada yang bisa seperti saudara. Ya, saudara lebih sungguh-sungguh, lebih kreatif, lebih rajin, lebih saudaraku dalam segalanya. Amin. Dalam perkataan, ya, perkataan anak-anak sekarang, waduh, wah, saudaraku, kata-kata yang kasar, ya, seorang saudaraku harus muncul jadi teladan dalam perkataan, amin, dalam tingkah laku, ya, dalam mengasihi, dalam kesetiaan, ketekunan, dalam kesucian. Bisakah jadi teladan waktu muda? Sangat bisa, ya, sangat bisa. Jadilah pelopor dalam bidang kita masing-masing, ya, jadilah berkat bagi orang lain. Kalau kita jadi pelopor, apa sih yang kita dapat? Mari kita lihat dalam Nehemia 7 ayat 2. Pengawasan atas Yerusalem aku serahkan kepada Hanani saudaraku dan kepada Hanaya panglima benteng, karena dia seorang yang dapat dipercaya dan yang takut akan Allah lebih daripada orang-orang lain. Saudaraku, kalau seseorang itu kedapatan lebih daripada orang lain, apa? Dia lebih takut akan Tuhan dibanding orang lain. Dia lebih setia daripada orang lain. Dia lebih jujur daripada orang lain. Dia lebih rajin daripada orang lain. Dia lebih, saudaraku, dalam segalanya dibanding orang lain. Maka dia dipercayakan, saudara. Ya, dalam hal ini Nehemia, penguasa Yerusalem, menyerahkan pengawasan atas Yerusalem, menyerahkan kota Yerusalem kepada Hanani dan Hanaya. Karena mereka dapat dipercaya dan lebih takut kepada Tuhan dibanding orang lain. Kalau saudara menjadi teladan, menjadi pelopor, ya, dimanapun saudara berada, saudara lebih takut Tuhan dibanding orang lain, lebih jujur dibanding orang lain, lebih setia dibanding orang lain, lebih dapat dipercaya daripada orang lain. Tuhan pasti percayakan banyak berkat pada saudara. Amin. Tuhan pasti akan beri saudaraku menjadi seorang yang lebih dikenal, menjadi seorang inspirasi, menjadi seorang yang dihargai orang lain, dihormati orang lain. Bahkan bisa jadi besok saudara, mata uang Indonesia, gambar saudara ada di situ. Amin. Iya, bisa jadi. Kalau saudara melakukan sesuatu yang spektakuler, sesuatu yang luar biasa bagi negeri ini, bisa jadi besok saudaraku dihargai Indonesia. Nama saudara, gambar saudara ada di mata uang Indonesia. Seperti Edmund Hillary, ya, ada di mata uangnya negara New Zealand. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya, kita harus jadi pelopor di masa pandemi ini dalam hal kerohanian. Banyak orang merosot kerohanian, jadi seorang agamawi, ya. Jadi dia itu hanya menjadi seorang yang religius, ya, pakai salib di kalung, ya, pegang Alkitab, bajunya bagus, tetapi hidupnya bobrok, ya, korupsi tetap jalan, ya, nipu tetap jalan, selingkuh tetap jalan, semua tetap jalan.
tapi pakai salib. Ya, nggak ada gunanya. Menjadi seorang religius itu nggak penting. Yang penting menjadi seorang yang spiritual, ya, menjadi seorang yang rohani. Ya. Jadi kelakuannya yang benar, bukan tampang dan pakaiannya dan jubahnya dan simbol-simbol agama, bukan. Kelakuannya, praktek hidup. Ya. Jadi Kristen praktek hidup, bukan Kristen yang simbol-simbol, ya. Saudara, yang kedua harus terdepan dalam menjaga kebugaran, kesehatan. Karena di masa pandemi ini gampang sekali kita kena virus. Jadi kita harus lebih sungguh-sungguh dalam menjaga kesehatan kita. Amin. Dan yang terakhir terdepan dalam kecakapan. Wah, saudaraku, ini penting. Ini penting. Kalau dulu orang jadi pejabat, bapaknya harus pejabat. Dulu orang jadi artis terkenal, paling tidak bapaknya atau mamanya harus artis terkenal. Baru dia bisa jadi artis. Tapi sekarang, wong deso, orang yang mancing atau buru babi hutan aja bisa lebih terkenal daripada artis. Ya, dengan membuat channel YouTube, dan saudara subscribe-nya bisa 2 juta, 3 juta, dan pendapatannya lebih besar dari pejabat. Ya, saudara, semua sekarang basisnya adalah kecakapan. Basisnya adalah talenta. Dia bertalenta dalam hal itu, dia buat videonya, dia kasih lewat media sosial. Banyak orang menghormati. Ya, banyak orang menghargai. Dan penghasilannya bisa lebih besar dari pejabat. Ya, konon ya ada YouTuber Indonesia Atta Halilintar itu penghasilannya hampir 1 triliun setiap tahun. Wah, saudaraku, mana ada pejabat yang penghasilannya sebesar itu? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita bisa berhasil saat ini, apalagi di masa informasi terbuka, internet. Ya, saudara ahli dalam hal masak, saudara buat video masak, bisa menjadi saudara viral. Ya, saudara ahli dalam mengatur apa, saudara bisa buat. Saudara bisa lakukan apa saja sekarang dan orang bisa lihat. Makanya kita harus cakap, ya, punya keahlian, punya skill. Amin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, inilah firman Tuhan bagi kita. Saya berdoa hari ini semua anak Tuhan, kita semuanya menjadi pelopor dalam bidang kita masing-masing. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman-Mu, dan saat ini Tuhan, biarlah semua anak-anak-Mu boleh Tuhan menjadi pelopor dalam kehidupan mereka. Seorang ibu menjadi terdepan, jadi contoh teladan bagi banyak ibu-ibu yang lain. Seorang siswa menjadi teladan dalam kelas. Seorang mahasiswa menjadi teladan di kampusnya. Seorang bapak menjadi teladan dalam keluarganya. Seorang pengusaha pedagang menjadi teladan dibanding pedagang-pedagang yang lain. Lebih takut akan Tuhan, lebih jujur, lebih rajin, lebih kerja keras. Tuhan, kami melihat bagaimana Yusuf menjadi pelopor bagi keluarganya. Dia jadi berkat bagi tanah Mesir, jadi berkat bagi keluarga besar. Dia menjadi teladan, menjadi yang terdahulu. Tuhan, kami melihat Engkau juga menjadi perintis bagi kami. Kami bersyukur Tuhan, Yesus, Engkau menjadi perintis bagi kami, sehingga kami bisa masuk ke surga di mana Tuhan berada. Terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan Yesus, tolong jadikan kami semuanya pelopor di masa-masa sulit pandemi global ini. Butuh banyak teladan, butuh banyak inspirator, butuh banyak orang-orang yang bisa membangkitkan semangat, menjadi contoh dan teladan. Tuhan tolong, jadikan semua anak-anak-Mu menjadi teladan dalam hidup, menjadi panutan dalam hidup, menjadi pelopor dalam hidup. Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami percaya, Engkau pasti mempercayakan banyak berkat, banyak posisi kepada setiap anak-anak-Mu yang menjadi pelopor di dalam bidang mereka masing-masing. Di dalam nama Yesus.
baik bagi kita semuanya. Mari kita masuk di dalam doa syafaat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat bangsa kami, negeri kami Indonesia. Tuhan memberkati dari Sabang sampai Merauke tetap bersatu dan tetap semakin bertumbuh dan berkembang, bangsa kami semakin dibangun dan sejahtera. Tuhan memberkati pemerintahan Bapak Presiden Jokowi dan seluruh jajarannya sampai kepada pemerintah daerah. Semuanya terus memikirkan kemajuan rakyat. Semua terus membangun Indonesia menurut kapasitasnya masing-masing. Diberkatilah semuanya Tuhan Indonesia pagi hari ini. Lawat semuanya Tuhan gerejamu dan umatmu pagi hari ini. Biarlah semua disegarkan, dikuatkan, dipulihkan, dibangkitkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Semua anak-anak Tuhan di Indonesia menjadi pelopor, menjadi teladan, menjadi inspirasi bagi banyak orang lain. Diberkatilah kiranya Tuhan Yesusku, semua anak-anak-Mu Tuhan dalam sidang ini. Berkati semua yang beribadah melalui media sosial. Berkati Tuhan semua, jamah mereka semua. Berkati mereka semua Bapak. Jamah Tuhan Ko Yohanes, Ko Mimi, Ko Raymond. Jamah Tuhan pagi hari ini Pak Salom keluarga. Berkati Tuhan Bapak Sugian keluarga. Febrian, berkati Daud Tuhan. Jamah Tuhan lawat pagi hari ini Pak Riko keluarga, Bang Edi Bukit keluarga. Lawat jamah Tuhan. Berkati semua saudara, sahabat, keluarga, teman kami yang beribadah melalui siaran Facebook dan Instagram dan YouTube. Semua diberkati oleh Tuhan. Kami semua yang di tempat ini Tuhan berkati. Berkati hamba-Mu keluarga. Berkati Tuhan Pak Yusuf, berkati Pak Yan Peter. Berkati Tuhan kakak Kamak David keluarga. Berkati Tuhan juga Tuhan Yesus. Sama Tuhan, berkati Tuhan Vivi. Kami bersyukur kemarin sudah wisuda. Terima kasih Tuhan, Kau sudah menolong dia dalam wisudanya. Semua Tuhan perkuliahannya sudah berjalan dengan baik dan sukses. Kami percaya Tuhan akan berikan sukses berikutnya, mendapat pekerjaan dan juga profesi yang baik. Tuhan tolong berkati dia Tuhan, tolong beri masa depan yang baik, tolong berikan Tuhan tempat di mana dia bisa berkarya bagi kemuliaan nama-Mu. Berkati keluarganya, berkati Tuhan semua Tuhan saudaranya, semua sukacita, biarlah dia menjadi inspirasi, biarlah dia menjadi teladan dalam keluarga, menjadi teladan bagi kampung halaman, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Berkati Tuhan semua anak-anak-Mu yang hadir di tempat ini. Berkati juga Mas Kipling. Berkati dia Tuhan sehat dan kuat, perkuliahannya juga berjalan dengan baik dan lancar. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Berkat-Mu mengalir bagi seluruh kami yang sudah beribadah pagi hari ini. Haleluya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Mari saudara arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat daripada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan Yesus mengarahkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya kasih Allah Bapa, kasih kemurahan Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Dia datang kembali menjemput kita yang percaya. Amin Bapa. Terima kasih. Tuhan memberkati saudara kita semuanya dimanapun saudara berada. Saya sampaikan salam, selamat hari Minggu, sampai bertemu minggu depan. Amin.